Perkenalkan, saya seorang kepala sekolah dari SD Negeri Lubuk Kumbung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Saya mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan topik pemulihan kegiatan belajar mengajar pasca banjir di SD Negeri Lubuk Kumbung. Selamat menyaksikan kegiatan video-video praktik baik SD Negeri Lubuk Kumbung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, terletak di daerah 3T di Kabupaten Musirawas Utara. Inilah kondisi banjir terjadi di Desa Lubuk Kumbung pada bulan yang lalu, yaitu tanggal 16 April 2024, yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar pun menjadi terhenti dan diliburkan. Kegiatan belajar mengajar pun menjadi tidak normal dan tidak kondusif lagi. Di lapangan penuh dengan lumpur dan itu perlu dibersihkan kembali. Ditambah lagi jembatan gantung yang sering dilalui anak-anak hanyut terbawa arus. Karena kejadian ini, saya sebagai kepala sekolah merasa sangat khawatir sekali dengan kondisi ini, sehingga saya tergerak untuk segera secepatnya lakukan pemulihan pembelajaran yang sempat membuat risau di hati saya, di mana guru saya dan semua peserta didik terdampak banjir. Hanya ada beberapa guru yang tidak terdampak, termasuk saya. Tantangan yang harus saya hadapi terutama jembatan penghubung ke sekolah putus, jaringan sinyal internet juga tidak ada, kemudian arus listrik juga tidak ada, kemudian seragam-seragam sekolah siswa sudah terhanyut dan guru-guru juga terdampak banjir. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah meminta bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara, Kolwir Kecamatan Karangjaya, kemudian rekan-rekan MKKS atau Kepala Sekolah se-Kabupaten Musirawas Utara, serta Kepala Desa beserta perangkatnya. Dari hasil laporan ini, alhamdulillah mendapatkan respon positif dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara. Saya dan dewan guru serta seluruh warga sekolah berusaha keras supaya di sekolah anak-anak dapat belajar kembali seperti sedia kala. Seperti yang kita lihat, kondisi sekolah sudah sangat membaik, seperti sekolah biasanya ini di awal Juli. Di awal Juli ini, di mana pembelajaran 2024 dimulai, yaitu awal tahun ajaran baru. Adapun strategi yang saya lakukan yaitu yang pertama kerjasama yang baik antar warga sekolah, kemudian kedua merubah visi misi yang lama dengan visi misi yang baru, yaitu berdasarkan profil Pancasila. Di sini kami melakukan aktivitas belajar melalui rakit, yaitu yang disediakan dari PT. Meskipun pulang perginya memakai rakit, namun anak-anak sangat bersemangat sekali dengan strategi-strategi yang dibuat saya sekarang ini. Yang pertama yaitu kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kemudian kedua, tadi saya sudah jelaskan bahwa saya merubah visi misi yang lama dengan visi misi yang baru yang berdasarkan profil Pancasila. Kemudian yang ketiga, saya merubah kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka, namun belum sepenuhnya, hanya dari kelas 1 dan dengan kelas 4 insya Allah untuk tahun kedepannya kami akan merubah kembali menjadi kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang selanjutnya membuat 3 program lomba, yaitu lomba guru kreatif, kemudian guru disiplin, dan lomba kelas bersih. Kemudian selanjutnya dari program-program ini, guru akan diberikan reward berupa uang tunai dan akan mendapatkan rewardnya nanti di akhir semester. Jadi ini hanya menambah semangat, tidak dinilai dari uangnya, ya hanya sekedar menambah semangat baru bagi siswa dengan pembelajaran yang baru dan program-program yang baru, sehingga kita kedepannya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan praktik-praktik baik yang akan saya lakukan ini. Saya akan bersemangat sekali untuk memberikan praktik baik ini adalah karena saya sebagai kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya dan akan memfasilitasi atas program-program yang sudah saya sepakati bersama guru. Dan nantinya saya akan melibatkan Korwil Karangjaya, kemudian perangkat desa dan masyarakat guna tercapainya tujuan dari praktik baik yang saya lakukan ini. Dengan adanya program-program ini terlihat jelas anak-anak sangat bersemangat, guru-guru pun ikut bersemangat dan antusias sekali
untuk mengikuti program ini bukan hanya karena uangnya atau rewardnya, tetapi mereka juga sangat bersemangat sekali seperti dari kemarin semangat yang hilang menjadi pulih kembali dan belajar dengan giat supaya nanti dapat peningkatan baru, praktik baik yang baru dengan melalui mengikuti program-program yang terbaru juga. Seperti yang terlihat pada video ruang kelas ini, nampak sekali di kelasnya terdapat hasil karya P5. Dan ini adalah program Sekolah Guru Indonesia dan kami juga mengikuti program Salon Guru Penggerak beserta anak didik kami juga mengikuti karate dan lomba lain. Banyak sekali program yang kami ikuti sehingga pembelajaran pun kondusif dan menyenangkan. Ini pembelajaran yang berpihak kepada siswa, yaitu siswa belajar dengan mandiri, membaca, dan mengoperasikan laptop di saat UNBK. Siswa bisa belajar mandiri juga. Ini pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini suasana siswa kelas 1. Dia belajar berdoa dan membaca ayat-ayat pendek dan melakukan literasi setiap pagi dan setiap pulang sekolah. Yang diperlukan dalam strategi ini adalah saya sebagai kepala sekolah bertanggung jawab penuh dan memfasilitasi atas program-program yang sudah saya sepakati bersama guru, dan nantinya saya akan melibatkan Korwil Karanjaya, Kepala Dinas Pendidikan, perangkat desa, dan masyarakat guna tercapainya tujuan praktik baik dari yang saya buat ini. Perubahan yang sangat signifikan tidak sampai menunggu lama, kurang lebih 2 bulan program ini terlaksana dengan baik. Sekali, terlihat dari awal Agustus siswa dan para guru sudah bersemangat kembali untuk mengikuti kegiatan. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja memulai pemaparan visi misi kami. Kami dari SD Negeri Lumbung dengan visi misi yang terbaru. Karena visi misi kami yang tahun kemarin itu masih memakai visi lama, itu terwujudnya siswa terdidik Pancasila, yaitu pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya misi. Dengan misi ada 10. Yang pertama, menyediakan pembelajaran berkualitas. Pembelajaran berkualitas di sini mungkin dikatakan sebenarnya kami masih kurang ya, karena di SD kami jauh dari kata sinyal, kecuali ada WiFi. Cuman kami berharap kedepannya misi kami akan tercapai, itu pembelajaran berkualitas. Kemudian kedua, mendorong kreativitas dan inovasi. Saya bersama rekan guru berusaha mendorong kreativitas dan inovasi, baik itu murid ataupun guru-guru yang ada di sekolah, dengan mengikuti berbagai program-program terbaru melalui Kemendikbud kita. Kemudian ketiga, mengintegrasikan pendidikan berkarakter, di mana siswa kita mengajar berdasar kepada siswa. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Yang keenam, mengoptimalkan penggunaan teknologi. Meskipun kami jauh dari kata inovasi terbaru karena kekurangan sinyal, dan ataupun kami berusaha supaya anak-anak didik kami tahu dengan teknologi. Yang ketujuh, mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, di mana guru-guru harus menyiapkan apa itu belajar sesuai kondusif. Jadi menyiapkan dari pembelajaran, administrasi, meskipun belum lengkap, maka masih banyak kekurangannya. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Saya sebagai kepala sekolah berusaha mengajak, mengantisipasi kepada guru-guru supaya bisa ikut program-program yang ada di kabupaten kita ini. Kemudian kesembilan, menguatkan kolaborasi dan orang tua dan masyarakat. Maksudnya berkolaborasi. Kami bekerja sama bersama komite, orang tua wali murid, dan masyarakat ataupun pemangku adat yang ada di desa Lumbung. Yang ke-10, membangun kemandirian dan tanggung jawab. Kami berusaha guru bisa mandiri
dan siswa juga bisa bertanggung jawab. Maksudnya guru dan murid itu harus sinkron, mandiri dan tanggung jawab. Adapun tujuan dari visi misi kami tadi, di dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, maka SD Lubuk menetapkan tujuan dalam 3 jangka waktu meliputi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Dan rincian tujuan SD Lubuk dapat dilihat di bawah ini ada beberapa, 3 karena hurufnya kecil. Nah, tujuan jangka pendek yaitu 1 tahun ke depan, menghasilkan siswa berprestasi. Tempat kami merasa agak sulit, makanya kami memotivasi dari SD-SD lain bagaimana cara meningkatkan prestasi siswa. Mengingat kami jauh dari jangkauan perkotaan, dari kata-kata kecil itu sudah tidak tertinggal lagi, tapi berhubung orang tuanya masih menggunakan belum ada yang menggunakan teknologi sih, boleh katakan belum ada yang menggunakan teknologi ya, karena mungkin wawasan orang tuanya juga belum luas seperti kita yang ada di luar ini. Tapi kami berusaha supaya siswa kami bisa menghasilkan siswa berprestasi. Itu harapan kami ke depan. Kemudian kedua, meningkatkan inovasi. Kami berusaha dengan inovasi ini melalui ANBK Mandiri. Meskipun perjalanannya agak sulit, tapi kami sudah berusaha untuk mandiri, untuk mengajarkan anak-anak didik supaya bisa berinovasi dan berkolaborasi dengan pembaruan pendidikan sekarang. Yang ketiga, membentuk karakter santun. Nah, membentuk karakter santun ini sangat sulit sekali untuk kami yang di daerah yang lumayan terpencil, itu mendidik anak-anak yang tadinya karakternya keras dan kita rubah menjadi anak yang santun dan berkarakter akhlak tadi. Nah, itu kami usahakan yang membiasakan hal-hal terbaru, meningkatkan program 5S tadi. Kemudian keempat, meningkatkan keaktifan siswa, di mana kami juga berkolaborasi dengan orang tua. Anak yang malas sekolah itu kami melakukan pendekatan kepada orang tua. Kemudian kedua, tujuan jangka menengah 2-3 tahun, mempersiapkan generasi masa depan, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kemudian mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, kami berusaha menyiapkan e-fokus supaya anak-anak terbuka pembelajaran terbaru itu bahwa menggunakan media-media yang terbaru seperti laptop dan ada pembelajaran-pembelajaran terbaru. Kemudian yang tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan, itu baru harapan. Peserta ini cakap dalam pemanfaatan iptek. Ini baru harapan. Harapan kami ke depannya sangat besar sekali Bapak Ibu, yang mana anak kami supaya bisa mengoperasikan iptek. Insya Allah dengan doa kita semua ke depannya bisa berjalan lancar. Kemudian Pak Sekolah dan Guru mampu meraih prestasi, meningkatkan prestasi bersaing di tingkat kabupaten atau provinsi. Kami untuk siswanya masih bertahap, boleh dikatakan belum berprestasi salah karena berprestasi banyak berbagai hal bidang, boleh di sekolah ataupun di luar, tapi dia berprestasi untuk sekarang ini mungkin masih berprestasi di sekolah kami. Namun kami berusaha untuk meningkatkan, yaitu melalui guru kami mengikuti program-program terbaru supaya bisa meningkatkan pola mengajar kami di Lubuk Kumbung, bagaimana anak-anak kami bisa berkembang mengikuti zaman sekarang, zaman now. Jadi kepala sekolah dan guru mampu berbagi praktik baik di komunitas belajar. Ini kami di dalam berbagi praktik baik di komunitas belajar, ini masih tahap belajar. Kami juga baru membentuk komunitas belajar atau kombel. Kemudian terakhir, siswa mampu berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. Dalam kegiatan bermasyarakat ini, siswa mengikuti lomba-lomba seperti di acara Maulid Nabi di sekolah ataupun di masyarakat di masjid ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang semangatnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah semangat, oke, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Pada pemaparan kami kali ini tentang kesehatan diseminasi budaya positif. Artinya budaya positif itu kita membudayakan hal-hal yang positif kepada anak didik kita. Tahu contohnya misalnya budaya positif? Nah, kalau di sekolah kita sudah melaksanakan seperti penghafalan Asmaul Husna, itu namanya budaya positif. Terus 5S, diterapkan 5S. Apa 5S? Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Oke, nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk ke materi, senyum dulu selama 30 detik. Senyum yang paling manis. Ya, bagus. Kalau sudah senyum yang paling manis, kita lanjut ke berikutnya. Kita buat dulu kesepakatan forum destinasi. Contoh yang pertama, kesepakatannya menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, kita buat apa? Saling menghormati. Yang keempat, tidak keluar pada waktu pemaparan atau melaksanakan pemaparan sampai destinasi ini sampai dengan selesai. Itu kesepakatan kelas kita hari ini. Lanjut. Baiklah, kami perkenalkan. Tadi sudah salam. Ini teman kita juga, Ibu Resa kita, dan saya sendiri, Ibu Yasa sendiri. Yeah.